Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul tentang karakterisasi dan penetapan kadar rodamin B dalam sediaan lipstik yang beredar di Pasar Gede Kota Surakarta menggunakan metode spektrofotometri UV vis dan spektroskopi FTR. Adapun nama penulis jurnal yaitu ada Savitri Khawla Pinasti, Desi Ayu Irma P, dan Danang Raharjo dari Program Studi Farmasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dan saya sebagai reviewer Fitri Hafidauluhia dengan NPM 2243087011 dari Program Studi S1 Farmasi Universitas 17 Agustus Jakarta. Yang pertama, adapun jurnal penelitian ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan rodamin B dalam sampel lipstik yang diambil dari pasar. Yaitu diambil dari Pasar Gede Kota Surakarta. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada uji warna, KLT, spektrofotometri UV vis, dan spektroskopi FTR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 sampel lipstik yang diuji, 5 diantaranya mengandung rodamin B dengan kadar yang bervariasi. Kadar rodamin B dalam sampel tersebut juga ditemukan cukup kecil, sesuai dengan peraturan BPOM yang melarang adanya rodamin B di dalam kosmetik, khususnya yaitu di dalam lipstik. Nah, penelitian ini tuh sangat penting karena untuk mengetahui zat warna yang berbahaya di dalam lipstik dapat membahayakan kesehatan bagi penggunanya. Nah, karena lipstik merupakan sediaan sebagai pewarna bibir yang sering digunakan, bahkan digunakan sehari-hari sebagai pewarna bibir wanita, khususnya di kalangan wanita pasti banyak memakai lipstik. Nah, namun sangat disayangkan banyak industri yang memanfaatkan menggunakan zat warna yang berbahaya seperti rodamin B. Nah, sedangkan rodamin B ini bersifat karsinogenik dan dalam kadar yang banyak itu dapat menyebabkan kerusakan hati. Nah, ciri-ciri produk yang mengandung rodamin B adalah yaitu biasanya warnanya tuh merah mengkilap dan lebih mencolok, warnanya yang tidak homogen, dan adanya gumpalan warna pada produk, serta tidak mencantumkan kode merek serta informasi kandungan atau identitas lengkap produk lainnya. Nah, jadi kita sebagai pengguna lipstik nih, bagi kaum perempuan khususnya, lebih hati-hati lagi dalam memilih produk kosmetik, khususnya lipstik. Nah, lebih baik kita mencari lipstik yang sudah ada kode atau merek dan izin edarnya dari BPOM. Nah, dari penelitian jurnal ini dilakukan 3 metode, yaitu ada uji warna. Biasa uji warna di sini digunakan uji organoleptis seperti bau, warna, bentuk. Nah, lalu ada KLT, kromatografi lapis tipis, dan di sini ada menggunakan spektrofotometri UV vis dan spektroskopi FTR. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 sampel lipstik yang diuji, 5 diantaranya itu mengandung rodamin B dengan kadar yang bervariasi. Uji warna itu dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan rodamin B dalam sampel lipstik. Hasil uji warna ini menunjukkan bahwa sampel dengan kode OR, XX, LC, LP, dan MRA memiliki lapisan berwarna merah yang menunjukkan adanya rodamin B. Nah, dari metode KLT juga digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rodamin B dalam sampel lipstik.
Hasil KLT ini menunjukkan bahwa 5 sampel lipstik, 5 dengan kode yang tadi disebutkan, menunjukkan adanya spot atau bercak yang muncul saat dilihat menggunakan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Dengan menggunakan nilai RF dari sampel-sampel tersebut, juga itu sudah disesuaikan dengan nilai RF pada baku standar rodamin B. Nah, selanjutnya spektrofotometri UV vis digunakan untuk mengukur serapan maksimum pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Dalam penelitian ini, serapan maksimum rodamin B diukur pada konsentrasi 2 ppm. Hasil spektrofotometri UV vis dapat digunakan untuk memastikan keberadaan rodamin B dalam sampel lipstik. Jadi spektrofotometri UV vis ini tadi menggunakan panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer dengan konsentrasi 2 ppm. Nah, di sini untuk memastikan lagi nih rodamin B di dalam sampel lipstik yang diuji. Nah, selain itu juga dilakukan menggunakan spektroskopi FTR. Nah, di sini spektroskopi FTR digunakan untuk menganalisis sampel lipstik. Nah, dari penelitian ini tuh sangat penting untuk mengetahui zat warna berbahaya di dalam lipstik yang dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen dan penggunanya. Nah, dalam penelitian ini dari 4 metode tadi, 5 di antara sampel lipstik itu dinyatakan adanya sampel lipstik yang mengandung rodamin B dengan kadar yang bervariasi. Nah, kesimpulan pertama itu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 10 sampel lipstik yang diuji, 5 diantaranya mengandung rodamin B dengan kadar yang bervariasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji warna, KLT, spektrofotometri UV vis, dan spektroskopi FTR. Uji warna dan KLT digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rodamin B dalam sampel lipstik, sedangkan spektrofotometri UV vis digunakan untuk mengukur serapan maksimum pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Spektroskopi FTR digunakan untuk karakterisasi sampel lipstik. Nah, hasil spektroskopi FTR menunjukkan adanya puncak serapan dengan gugus fungsi rodamin B seperti peregangan OH, CH atau alkana, imina, dan aromatis. Hal ini menunjukkan keberadaan rodamin B dalam sampel lipstik yang diuji. Jadi dalam spektroskopi FTR itu juga menunjukkan adanya puncak serapan yang sesuai dengan gugus fungsi rodamin B. Nah, jadi 5 sampel tersebut juga sudah dipastikan mengandung rodamin B dari hasil spektroskopi FTR. Nah, penelitian ini penting untuk mengetahui adanya zat warna berbahaya dalam lipstik yang dapat membahayakan kesehatan bagi konsumennya. Nah, dalam penelitian ini ditemukan bahwa 5 sampel tadi mengandung rodamin B yang bervariasi. Hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya pelanggaran peraturan BPOM yang melarang adanya rodamin B di dalam kosmetik. Nah, saran untuk jurnal penelitian ini dari saya, sarannya itu berdasarkan hasil dan pembahasan disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi terkait
potensi resiko kesehatan yang terkait dengan keberadaan rodamin B dalam sampel lipstik yang diuji. Temuan dari penelitian ini menekankan pentingnya regulasi dan lebih ketat dan pemantauan terhadap produk kosmetik untuk memastikan keamanan konsumen. Nah, jadi untuk review jurnal kali ini saya ulangi bahwa penggunaan kosmetik khususnya pada bibir, khususnya pada lipstik, lebih baik cari di mana yang sudah berizin edar gitu. Jadi biar lebih aman lagi pemakaiannya, lebih sehat lagi untuk bibirnya. Nah, sekian presentasi tentang review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.